pagi semuanya. Ibu akan menjelaskan materi ketiga, bab 3, manajemen pengetahuan. Judulnya siklus manajemen pengetahuan. Di sini akan kita bahas tentang apa saja macam-macam siklus manajemen pengetahuan. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Intinya bisa menjelaskan nanti fase-fase atau tahapan yang terlibat dalam siklus manajemen pengetahuan. Apa saja intinya fase-fase di dalam siklus manajemen pengetahuan itu tidak lepas dari definisi dari manajemen pengetahuan itu, yaitu ada proses menangkap, menciptakan, mengkodifikasi, menyebarkan, mengakses aplikasi ya, menerapkan, reuse, menggunakan kembali, objeknya adalah pengetahuan itu. Nah, nanti konteksnya di dalam dan antar organisasi. Itulah fase-fase di dalam siklus manajemen pengetahuan. Nah, ada 4 macam siklus manajemen pengetahuan yang akan kita bahas di bab 3 ini, yaitu ini nama siklusnya sesuai dengan orang yang menyusun ataupun membuat konsep siklus ini, yaitu yang pertama Meyer dan Zek. Siklus pertama, siklus kedua Bukowski dan William, siklus ketiga McElroy, siklus keempat itu Wick. Itu 4 siklus yang akan kita lihat satu persatu. Terus nanti dari 4 ini ada apa istilahnya itu ringkasan ya, ringkasan dari keempat siklus itu nanti secara intinya nanti kita lihat siklus terintegrasi di terakhir ya, di slide terakhir. Oke, kita langsung saja. Di sini ada ada pengantar. KM yang efektif mensyaratkan organisasi untuk dapat mengidentifikasi, menghasilkan, memperoleh, menyebar, dan menangkap manfaat dari pengetahuan. Yang tentunya pengetahuan itu harus memberikan keuntungan strategis untuk organisasi. Ada nilai tambahnya ya, added value-nya untuk organisasi. Nah, siklus ini bisa kita pertimbangkan sebagai rute informasi. Ada siklus ya, ada rute kayak gitu untuk pengetahuan yang akan kita gunakan tadi di konteks organisasi. Nantinya menjadi aset. Kita tahu kemarin bahwa pengetahuan itu menjadi aset ya, aset organisasi atau perusahaan. Istilahnya intangible asset yang berharga bagi organisasi melalui siklus knowledge management. Jadi pengetahuan itu akan selalu tetap ada di organisasi tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan knowledge management dibentuk dari berbagai karakteristik personal orang dan pengembangan personal. Jadi, karena pengetahuan itu adanya di setiap orang ya, personal sifatnya, makanya itu dibentuk nanti knowledge managementnya ya dari karakteristik atau ciri ataupun sifat perilaku dari orang-orang di dalam organisasi itu. Nantinya bisa juga membentuk keputusan strategis. Keputusan itu menghasilkan apa? Melahirkan di sini competitors knowledge. Jadi pengetahuan tentang pesaing ya. Hal-hal apa yang menjadi fokus ataupun prioritas kita terhadap pesaing ini ya. Istilahnya pesaing ataupun kompetitor di dalam kita menjalankan perusahaan ataupun bisnis itu. Atau market knowledge. Kita mengetahui kondisi market, kondisi pasar ya, kondisi situasi dan lain-lain seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ada proses ya, di dalam siklus itu tidak lain adalah ada proses-proses manajemen pengetahuan. Di dalamnya ada identifikasi atau observasi, alokasi pengetahuan dan sumber pengetahuan. Jadi kita mengidentifikasi, mengobservasi di mana posisi ataupun lokasi pengetahuan itu berada atau sumbernya di dalam organisasi itu. Siapa nih yang pakar, siapa nih yang ahli dalam bidang ini gitu. Jadi perusahaan ataupun organisasi bisa mengetahui hal-hal itu. Nah, nantinya pengetahuan itu yang di orang-orangnya itu, di SDM-nya itu tentunya sifatnya bentuknya itu taksid knowledge ya. Kalau kemarin masih ingat bentuk pengetahuan, taksid knowledge itu yang masih dalam pemikiran, dalam ide atau gagasan ataupun pemikiran seseorang. Karena itu susah untuk kita bisa sharekan atau sebarkan, tentunya harus ditranslasi, kodifikasi istilahnya nih, kodifikasi pengetahuan sehingga mudah penyebaran. Gimana bentuknya? Dari orang tadi, personal tadi bisa kita buat
secara tertulis ya, buat pedoman, buat langkah-langkah kerja misalnya, kalau memang bisa kita buat secara eksplisit seperti itu, sehingga mudah untuk kita sebarkan informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh personal tadi. Simpan pengetahuan dalam corporate memory. Nah, bisa macam-macam ya bentuk memori ataupun record di dalam perusahaan itu, dalam bentuk dokumen, dalam bentuk database dan lain-lain. Oke, langsung saja kita lihat siklus-siklusnya apa saja. Ada 4, terus nanti ditutup yang terintegrasinya ya. Kenapa 4 ini kita bahas sampai yang terintegrasi nanti dari literatur yang kita pegang gitu ya, yang kita buat, yang kita jadikan landasan untuk mata kuliah kita. Karena siklus-siklus itu sudah diimplementasikan dan divalidasi. Artinya sudah memang jalan, sudah memang diterapkan, sudah memang sesuai ya, sudah terimplementasi atau sudah dipakai dan divalidasi. Valid istilahnya resmi gitu ya. Artinya juga sudah diakui orang gitu. Terus komprehensif. Komprehensif ini artinya lengkap, menyeluruh dia. Memang menggambarkan proses-proses di dalam KM. Terus deskripsi detail proses MP di setiap langkah. Jadi prosesnya itu detail, lengkap gitu ya, sesuai. Seperti itu, makanya di sini karena memenuhi kriteria ini, maka beberapa siklus ini dijadikan pedoman untuk kita bahas, kita pelajari. Oke, kita lihat yang pertama, siklus Meyer dan Zek. Ini ada dasar pemikirannya, bisa dibaca saja nanti. Kita lihat langsung bentuk siklusnya. Nah ya, seperti ini bentuk gambarnya. Jadi siklus manajemen pengetahuan 4 ini sama satu yang terintegrasi itu bentuknya berupa bagan gambar. Seperti ini bentuknya. Ya. Jadi prosesnya itu kan tadi intinya siklus itu ada proses di dalam manajemen pengetahuan, di dalam pengelolaan pengetahuan. Nah, prosesnya itu tertuang di bagan di bagian bawah nih. Ya. Jadi yang tadinya dari sumber ya, sumber pengetahuan itu berada di apa, di mana ya, repository, ada di konten, ada struktur, nanti bisa berada di user, penggunanya, dalam bentuk konten, format paket, akses distribusi interaktif ya, seperti itu. Jadi ada perpindahan dari sumber pengetahuan itu nanti sampai ke dipakai orang, digunakan orang ya, users. Nah, prosesnya seperti apa untuk kita mengelola pengetahuan itu? Yang pertama di sini istilahnya ada 5 ya di sini, acquisition. Acquisition itu lebih ke bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan itu, acquire ya, memperoleh, acquisition. Kita peroleh, kita ambil, kita rangkum, kita kumpulkan gitu ya, pengetahuan-pengetahuan yang tentunya kita butuhkan di dalam organisasi itu. Selanjutnya refinement ini sama kayak filter lah gitu ya. Jadi kita filter atau kita saring kira-kira pengetahuan yang kita kumpulkan tadi apakah memang sesuai dengan yang kita butuhkan di sana. Itu dalam proses refinement ini ya. Ada sortir atau filter istilahnya. Terus kalau memang itu sudah oke, sudah memang sesuai kebutuhan kita yang kita butuhkan, terus masuk storage retrieval. Ya. Kita simpen, kita kita simpen ataupun kita buat menjadi bentuknya itu mudah untuk kita bagi nanti ya. Jadi kita kemas sedemikian rupa apapun bentuknya, seperti tadi kodifikasi dari yang tadinya taksit berubah menjadi eksplisit ya, sehingga nanti mudah untuk didistribusikan. Nih proses berikutnya distribusi, kita sebarkan pengetahuan yang sudah rapi, sudah siap untuk kita publikasi atau kita publish atau kita distribusikan. Selanjutnya setelah itu kita bagi, kita distribusikan, tentunya diterapkan presentation, kita jalankan ataupun kita lakukan ya, pengetahuan tadi yang informasi atau pengetahuan yang sesuai atau yang kita butuhkan tadi, yang memang digunakan untuk perusahaan ya, digunakan untuk kemajuan perusahaan, untuk keuntungan perusahaan tadi. Nah, proses-proses inilah berdasarkan siklus yang pertama Meyer dan Zek, ada acquisition, refinement, storage retrieval, distribution, dan presentation. Namanya siklus tadi istilah itu rute ya, ada proses yang berkelanjutan, berkesinambungan. Artinya nanti penerapan ini tidak putus sampai di sini saja selesai.
tentunya karena dia suatu siklus, dia akan kembali lagi ke awal. Ada lagi proses acquire, mencari, mengumpulkan, mendapatkan pengetahuan baru lagi. Karena tentunya pengetahuan itu akan selalu berubah-ubah, akan selalu berkembang gitu ya. Tentunya kebutuhan perusahaan juga akan semakin meningkat ya, apalagi yang dibutuhkan tentunya akan selalu kembali ke proses awal lagi, seperti itu, dan lanjut seperti itu seterusnya untuk siklus yang Meyer dan Zek. Itu siklus yang pertama. Selanjutnya kita lihat, nah ini ada penjelasannya, nanti bisa dibaca ulang ya istilah-istilah tadi. Distribusi presentation. Nah ini yang 3 pertama kayaknya hilang nih sih slide-nya ya. Ya, tapi pemahamannya tadi sudah yang Ibu jelaskan tadi. Oke, yang kedua, siklus Bukowicz dan Williams. Siklus Bukowicz dan Williams ini lebih terlihat siklusnya ya, proses kembali lagi ke awal ataupun proses dia perputaran prosesnya ya. Kita lihat di sini ada perputaran sepertinya ya. Terlihat di panah, jelas panahnya akan kembali lagi ke awal seperti itu. Kita lihat objek utamanya nih, ada knowledge di depan ya, knowledge di depan, di tengah ya, di tengah-tengah ada knowledge. Terus proses pertama ada get, kita ambil, kita tangkap pengetahuan itu tentunya yang sesuai kebutuhan perusahaan ya. Terus kita gunakan di sini sama kayak kita kaji ulang gitu ya, kita pahami dulu kira-kira yang kita dapat tadi memang sesuai, memang bermanfaat seperti itu ya. Terus kita pelajari ya, kita pakai ataupun kita terapkan dulu, kita cobakan dulu, terus kita pelajari tentunya kira-kira bermanfaat nggak, bagus nggak gitu ya. Baru nanti setelah kita pelajari itu bagus, itu bermanfaat, itu berguna, baru kita kontribusikan ya. Kontribusikan di sini artinya knowledge itu menjadi hal yang baku ya, seperti itu, untuk bisa kita sebarkan, nanti kita gunakan di perusahaan itu ya. Kita akses di sini, kita kita mulai terapkan ya, terus kita kembangkan, build atau kita pertahankan di sini karena itu memang kita ada manfaatnya ya. Tapi di sini ada panah yang keluar dari jalurnya, diverse ya. Diverse ini kita buang, artinya tidak bermanfaat. Yang kita ambil tadi, yang kita mau gunakan tadi rupanya tidak baik ataupun tidak terpakai lagi. Hal itu tidak menjadi kebutuhan lagi perusahaan gitu ya, itu bisa keluar dari itu. Jadi hal itu bisa tidak kita gunakan lagi nih, panahnya keluar dari siklus ini. Dan tentunya nanti akan banyak lagi kebutuhan-kebutuhan kita, akan pengetahuan tentunya akan kembali lagi ke get dan seterusnya seperti itu. Nah, siklusnya kayak gitu ya. Nah, perputarannya. Itu yang kedua. Nah, itu ya ada panahnya ya, seperti itu. Oke, yang ini ada penjelasannya, bisa dibaca nanti ya. Terus McElroy. Nah, McElroy ini seperti ini siklusnya. Panahnya juga jelas ya, ada proses di atas ini, terus ke sini, nanti ke sini, kembali lagi, begitu seterusnya. Jelas juga siklusnya di sini ya. Yang pertama knowledge production. Knowledge production ya intinya pertama kita produksi pengetahuan itu. Produksi di sini kita cari tahu, kita kumpulkan, kita dapatkan ya, kita ya macam-macam cara memperolehnya, bisa mengikuti pelatihan ataupun kita mendatangkan seorang expert ataupun ikut pendidikan formal seperti itu ya. Selanjutnya setelah itu pengetahuan itu kita peroleh, tentunya dia menjadi pengetahuan yang berguna untuk organisasi, organizational knowledge istilahnya, terus diintegrasikan pengetahuan itu. Nah, disinilah kita pastikan ada beliefs and claims ya, kita pastikan bahwa itu memang oke, pengetahuan itu dan bermanfaat untuk perusahaan, baru kita distribusikan untuk basis organisasi ataupun untuk organisasi itu atau perusahaan itu kita didistribusikan ya. Nah, nantinya pendistribusiannya itu tentu akan diterapkan ya. Kalau sudah terdistribusi tentunya akan digunakan. Di sini ada business process environment, artinya ada proses bisnis yang akan berjalan dengan memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ditangkap tadi ataupun
didistribusikan tadi, seperti itu. Nah, tentunya dalam proses bisnis setelah itu kita gunakan, tentu akan selalu butuh hal-hal baru, pengetahuan baru yang harus kita kuasai, seperti itu, supaya perusahaan tidak ketinggalan ataupun tidak kalah bersaing dengan kompetitor tadi. Maka kembali lagi ke proses awal, knowledge production. Kita cari lagi, kita ambil lagi, kita tangkap lagi pengetahuan baru itu. Itu yang ketiga, McElroy. Untuk bagannya perhatikan seperti ini. Ya. Terakhir, weak. Nah, weak ini ada 3 kondisi yang harus ada perusahaan untuk sukses dalam menjalankan bisnis. Nah, dia punya dasar pemikiran di siklus weak ini. Sukses tidaknya perusahaan itu ataupun bisnis ya, kalangan bisnis untuk menjalankan usahanya itu tergantung 3 kondisi ini. 1, punya bisnisnya ya apa gitu ya, produknya apa, kalau dia bentuk produk ya perusahaannya yang menghasilkan produk, ataupun kalau bukan produk, jasa. Kan ada 2 macam ya bentuk usaha itu, produk ataupun jasa. Nah, harus ada dulu nih jual apa gitu ya, melayani apa, jasanya bentuknya apa, sama pelanggan. Oke, itu dulu ya, produknya ada, pelanggan ada gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, setelah itu kita siapkan semua dan pelanggan itu akan kita cari ya, ataupun kita bagaimana caranya menarik pelanggan sebanyak-banyaknya, seperti itu. Yang kedua, kita harus memiliki sumber daya. Nah, sumber daya ini ya orangnya di dalam itu yang akan menjalankannya, kapital ya, modal uang, modal biaya dan lain-lain, fasilitas ya, infrastruktur dan perangkat dan sebagainya. Itu yang kedua, semuanya tangible ya, bentuknya tangible. Sekarang yang ketiga, memiliki kemampuan untuk bertindak. Nah, ini intangible, pemikiran, kemampuan itulah yang termasuk istilahnya itu intangible aset ya. Gimana cara kita bertindak menjalankan nanti proses bisnis itu, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini baru siklusnya. Kalau tadi dasar pemikirannya ya, sukses tidaknya dari 3 hal tadi. Ini siklus pengetahuan week, siklus manajemen pengetahuan week ini seperti ini tertuang. Siklusnya itu ini, 4 prosesnya itu ini. Tapi di sini dijabarkan di sebelah kanan ini, ada kotak-kotak sebelah kanan. Tapi prosesnya itu ini sebenarnya. Ya. Yang pertama kita lihat prosesnya, build knowledge. Build knowledge itu membangun pengetahuan. Angka awal, kita harus bangun ataupun cari tahu pengetahuan-pengetahuan. Dengan cara apa? Di samping ini ada. Kita dapat membangun pengetahuan, menangkap pengetahuan, memperoleh pengetahuan dari macam-macam seperti ini ya, yang dapat kita lakukan. Learn from personal experience. Kita bisa belajar dari orang yang berpengalaman. Formal education, pendidikan formal, training. Dari sumber-sumber ya macam-macam ya sumbernya, dari media, dari buku, orang pinter gitu ya, pakar, ahli, peers, bisa juga peers. Apa peers? Peers itu teman sejawat ya, jangan segan-segan kita bertanya teman sejawat, mungkin dia lebih ngerti, lebih tahu, itu juga bisa build knowledge istilahnya. Oke, berikutnya setelah kita tangkap, kita ambil pengetahuan itu, kita hold knowledge, kita pertahankan pengetahuan itu. Kita pertahankan pengetahuan yang kita dapat tadi, bisa di orangnya, tetap kita pertahankan orang-orang yang ngerti, orang-orang yang bisa di perusahaan itu ya. Kita buat mereka menjadi loyalitas dan sebagainya usahanya ya. Terus bisa juga ya dalam bentuk tangible forms ya, seperti ya kita dokumenkan ya, buat dalam bentuk record ataupun simpan database dan lain-lain di buku ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pool knowledge. Pool itu kolam ya istilahnya ya, full knowledge. Jadi kita pertahankan ataupun kita simpan pengetahuan tadi, tapi tentunya tidak hanya disimpan, tapi tidak kita pakai. Full knowledge ini lebih kita bagaimana cara kita memanfaatkan pengetahuan yang kita simpan tadi, yang kita pertahankan tadi gitu. Ini. Jadi ada suasana atau kondisi di dalam perusahaan itu yang memang kita selalu menerapkan ataupun mengembangkan pengetahuan yang kita dapat tadi, yaitu dengan sistem biasanya ya. Kita buat sistem KM-nya melalui database ya, ada intranet ataupun buat grup ya, buat grup-grup diskusi ya, brainstorm seperti itu. Terus nanti kita pakai ya.
Oke, pool knowledge ini lebih ke distribusi ya sebenarnya ya. Kita perlu sistem. Kita distribusikan supaya semua orang di dalam perusahaan itu ataupun di dalam konteks organisasi itu semuanya tahu tentang pengetahuan itu. Terus kita pakai ya, kita pakainya di mana? Konteksnya dalam proses bisnis, proses kerja di sini. Use knowledge. Nah, seperti itu. Seterusnya nanti kita tentunya akan butuh lagi hal-hal baru, pengetahuan baru. Kita akan kembali lagi ke build knowledge. Kita bangun pengetahuan baru. Kita tangkap lagi pengetahuan baru. Seperti itu siklusnya untuk yang week ini. Ingat ada 4 prosesnya ini. Ya. Ini ada penjelasannya. Bisa dibaca nanti. Nah, intinya dari keempat siklus itu jadi ada 3 tahapan utama, yaitu menangkap pengetahuan atau menciptakan. Yang kedua, membagi atau menyebarkan pengetahuan. Yang ketiga, mengakuisisi dan aplikasi pengetahuan, menerapkan. Jadi sudah kita tangkap, kita ambil, kita bagi, kita sebarkan. Terus nanti baru setelah itu kita bagi, sudah kita sebarkan, semua orang bisa tahu, bisa mengikutinya, nantinya bisa diterapkan. Itulah 3 tahapan utama. Inti dari keempat siklus tadi. Nah, ketiga proses utama ini, tahapan utama ini ada dalam siklus terintegrasi ini. Jadi knowledge capture pertama, terus knowledge sharing, kedua, satu lagi knowledge acquisition atau application ya, penerapan seperti itu. Inilah siklus manajemen pengetahuan. Ya. Oke. Itu saja untuk materi ketiga ini.